Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu? Baik-baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat? Iya, semangat. Masih semangat. Semangat. Kalau masih Semangat. semangat, saya mau bukti. Bagaimana kalau yel-yelnya SMK bisa, SMK hebat? Bisa ya? Ya. Ya, kita coba. 1, 2, 3. SMK bisa? SMK bisa. SMK hebat. SMK hebat. hebat. Ulangi dong, bareng-bareng. Lagi ya. 1, 2, 3. SMK bisa. SMK hebat. SMK hebat. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu, pada materi kita pada sore hari ini, kita akan masuk pada materi profil pelajar Pancasila. Tetapi sebelum itu, seperti biasa kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Saya persilakan kepada yang ditunjuk untuk berdoa pada sore hari ini. Siapa giliran hari ini? Saya, Bu. Oh iya, gilirannya Pak Mukhlis. Silahkan Pak Mukhlis. Nanti langsung dilanjut dengan ice breaking ya supaya otak kita fresh. Ya, silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Pak Mukhlis. Halo. Iya. Betul. Pak Mukhlis. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya hayyul qayyum. Ya Rabb Musa wa Harun wa Rabb Ibrahim wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman wal ilma. Biar agak lama juga durasinya. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hujjal mursalin. Jadi ambil waktu agak banyak. Ma'akulta fi al-ardi annaha Sulaiman. Cukup berapa satu orang yang berbagi pengalaman Pernah cukup 18 menit pakai teks selesai. wa tayra wa kunna fa'ilin wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Apa namanya? Iya, dilanjut aja Pak Mukhlis, ice breaking-nya. Mari kita speaking kita semua. Ya. Mau ngapain ini Pak Mukhlis? Kita ngapain ice breaking-nya? Tepuk tangan lah. Oh, tepat. Iya, Oke, oke. silakan. Tangan saja. Saya katakan biru, tepuk satu kali. Kalau saya katakan merah 2 kali. Kalau saya katakan hijau 3 kali. Merah 1 kali, biru 2 Biru 2 kali, 2 hijau kali, 3 hijau 3 kali. hijau 3 kali. Oke. Merah, biru, hijau. Oke. Oke. Merah. Biru. Hijau. 1 kali lagi. Merah. Oke. Maksudnya nanti benar pada saat kita Biru. memberikan materi. Hijau. Terima kasih. Oke. Baik, alhamdulillah. Ya, salah satu cara untuk membuat kita bersenang hati adalah dengan selalu bergembira. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi, saya akan menayangkan materi pada sore hari ini. Tapi sebelum itu, sesuai dengan apa yang saya ungkapkan tadi bahwa kita semua akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Saya tayangkan dulu materinya.
Tapi sebelum masuk, saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Selama ini sudah pernah dengar bahasa atau kata profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Kalau Udah, Bu. saya pernah Bu dengar, cuma dibilang profil Pancasila, tapi belum begitu. pernah mendengar melihat materinya. Oke, iya baik. Kira-kira apa yang ada di benaknya Bapak Ibu kalau mendengar kata profil pelajar Pancasila ini sebelum kita masuk pada materinya? Ada yang bisa? Kalau saya Bu, kalau jadi masalah pernah ku dengar itu ku bayangkan seperti yang ada di sila pertama, kedua, ketiga, mungkin itu yang dijabarkan, maksud saya begitu barangkali Pak Bu. Baik, ya. Yang lain, ada yang lain? Ibu Herana? Yang Ibu Rahmati itu adalah Ibu Rahmatia. Saya pernah dengar sebelumnya. Sebelumnya kan ada temannya ikut pelatihan, terus ngomong-ngomong soal profil Pancasila. Saya tanya, apa itu profil Pancasila? Nanti juga kita akan alami yang nanti profil Pancasila itu di dalamnya ada elemen, ada komponen, ada dimensi. Tadi saya belum tahu apa itu. Oh gitu, oke baik. Ibu Rahmatia tadi ngomong, silakan Bu Rahmatia. Kalau yang kebayangkan saya, kalau berbicara tentang Pancasila, saya selalu mengingat burung Garuda Pancasila. Iya, Dasar negara. Iya, oke baik. Iya, ini wajar karena kita semua ini memang sebenarnya sesuatu yang sudah lama kita praktekkan dan kita lakukan selama ini, hanya memang karena ini bahasa baru di kurikulum yang baru, sehingga wajar ada interpretasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kita coba masuk dulu ke materinya. Sebelum itu di-mute dulu semua, Bapak Ibu di-mute dulu supaya tenang. Ya, di-mute Zoom-nya. Yang mana itu tempat mute-nya kalau ada di bawah Ibu, iya. Minta bantuan sama teman boleh, silahkan. Ya, kita bergotong royong dalam kebaikan. Astagfirullah. Fala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Iya. Baik. Iya. Jadi tujuan kita mempelajari materi profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu diharapkan bahwa kita semua kemudian memahami bahwa definisi tentang profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua peserta dapat memilah dimensi dan profil pelajar Pancasila beserta elemen-elemen yang ada, dan yang terakhir peserta dapat memahami kegunaan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Ini 3 item yang akan kita bahas bersama pada pertemuan kita sekarang. Nah, definisi profil pelajar Pancasila itu sendiri, yang pertama di sini definisinya yaitu kalau profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu tujuan. Ya, salah satu standar kelulusan di mana bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi, dengan adanya profil Pancasila ini diharapkan agar lulusan-lulusan anak-anak kita yang kemudian keluar dari sekolah nantinya itu pada saat keluar mereka itu tidak hanya memiliki nilai akademis yang bagus, kemudian keterampilan yang baik, tetapi diharapkan bahwa tertanam dan menjadi akhlak mereka untuk memiliki nilai-nilai luhur Pancasila itu. Ya, ada beberapa nilai-nilai luhur yang ingin ditanamkan dan ini nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian ini juga tidak hanya berlaku kepada siswa, tetapi juga kepada semua peserta didik di dalamnya, semua warga yang berada dalam proses ajar mengajar itu, termasuk kita guru-gurunya, untuk menerapkan akhlak itu sebagai panutan dari anak-anak kita. Selanjutnya, cara untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila ini, kenapa ini kemudian diagung-agungkan, mulai kemudian kembali diangkat bahkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, ini karena pembangunan yang ada itu bergantung kepada generasi muda. Ya, apa yang kita alami sekarang ke depan 2-3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, yang menentukan nasib bangsa kita itu adalah para pemuda. Nah, untuk itu para generasi muda, peserta didik kita itu perlu dibekali dengan karakter yang baik. Ya, bagaimana membangun karakter itu ya seperti yang dikatakan oleh Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
beliau mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajaran Pancasila. Ya, ini adalah merupakan salah satu visi dan misi Presiden yang kita coba terapkan, kita coba implementasikan dalam proses belajar mengajar. Bapak Ibu yang misalnya ingin mencoba mencari literasi untuk itu, di slide ini ada dua link, ya, ada 2 link, Bapak Ibu bisa download. Nanti saya share materinya kepada Bapak Ibu. Ini bisa di-download untuk dibaca. Ya, kita membiasakan literasi Bapak Ibu ya, literasi digital. Jadi ini penting untuk menambah wawasan kita, apalagi kita sebagai guru perlu untuk memperoleh wawasan. Nah, kita masuk kepada pelajaran Pancasila itu seperti apa yang diinginkan. Ya, di sini ada 6 elemen pelajaran Pancasila itu, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ada 6 elemen yang dimana termaktub dalamnya tentang profil pelajar Pancasila itu. Seorang pelajar Pancasila harus memiliki ke-6 elemen ini untuk membuktikan dirinya bahwa dia adalah seorang pelajar yang memang betul-betul memiliki profil pelajar Pancasila. Kita coba satu persatu dulu, Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. Di sini pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, elemen kuncinya yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ini seiring sejalan dengan pembelajaran kita dalam agama, berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Ini adalah salah satu bagian yang penting yang kita ajarkan juga kepada siswa kita dalam pendidikan agama Islam. Maka tidak hanya akhlak beragama, tetapi ada akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini adalah sikap, tingkah laku yang anak didik kita akan perlihatkan. Kesopanannya, tutur katanya, penghormatan dan penghargaannya kepada orang tua, kepada guru. Diharapkan dengan memiliki ini, maka dia akan mampu melahirkan insan yang mampu menjadi generasi pelanjut kita. Kemudian akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia ini adalah bagaimana komunikasi, bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap sesama manusia, caranya berbicara, caranya bertingkah laku, keinginan-keinginan dan niat yang dilakukan terhadap orang lain di luar dirinya. Ini merupakan akhlak yang termaktub dalam poin pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Ini penting kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kehidupan kita di dunia ini, dalam agama pun kita diajarkan bahwa alam dan lingkungannya itu wajib untuk kita rawat dan kita jaga. Ini penting karena ini akan menjadi bagian penting untuk anak cucu kita ke depan, di masa depan. Sehingga tugas kita untuk mengawal itu, sehingga alam yang ada itu bisa kemudian bisa dimanfaatkan nantinya dengan baik oleh anak cucu dan keturunan kita, generasi pelanjut. Dan akhlak bernegara. Ya, akhlak bernegara ini adalah sadar dan memiliki kesadaran tinggi bahwa kita adalah salah satu bagian dari masyarakat dengan sebagai negara yang majemuk, negara yang beragam, sehingga sadar dan memiliki kewajiban bahwa sebagai seorang masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mematuhi undang-undang dasar negara yang ada di negara Indonesia. Sampai di sini kalau boleh saya tahu apakah apa yang saya paparkan itu bisa didengar dengan baik ataukah saya terlalu cepat atau terlalu lambat, mohon dikoreksi dulu sebelum saya lanjut Bapak Ibu. Ya, bagus Bu. Oke, baik. Jelas. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke item kedua ya, yaitu berkebinekaan global. Ya, yang dimaksud dengan berkebinekaan global di sini adalah pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, namun tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain.
sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ya, elemen kuncinya di sini yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bapak Ibu, elemen ini adalah penting kita tanamkan kepada anak didik kita, karena sekali lagi kita harus sadar bahwa kita hidup di negara dengan berbagai macam adat dan budaya. Kita hidup di negara dengan berbagai macam kepercayaan, di negara dengan berbagai macam latar belakang, sehingga kita harus menanamkan kepada adik kita bahwa semua orang memiliki latar belakang masing-masing, memiliki kepercayaan masing-masing, dan itu satu dengan yang lain harus kita hargai. Kita harus sadar bahwa kebinekaan itu adalah kekayaan kita di negara Indonesia. Pulau-pulaunya, kebudayaannya, itu adalah aset penting yang ada di negara kita, negara Indonesia, dan itu harus dijaga bersama. Ya, mengenal dan menghargai budaya salah satunya dengan budaya masing-masing, juga menghargai budaya orang lain. Kemudian kemampuan komunikasinya artinya satu dengan yang lain, antara mencoba menelaah budaya-budaya lain, tetapi dengan sekali lagi tanpa berusaha untuk merusak, tanpa berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan. Ini penting kita tanamkan kepada anak-anak kita. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gotong royong. Ya, kata gotong royong ini sudah dari dulu merupakan bahasa yang sangat familiar kita dengar, bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Ini sangat mudah diterapkan kepada anak-anak kita, baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah masing-masing, dengan mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu apabila kita lakukan secara bersama-sama, walaupun itu berat, maka insya Allah akan terasa ringan. Ya, ini penting karena ini merupakan satu budaya yang benar-benar budaya yang dari nenek moyang kita ini sudah ditanamkan sejak dahulu. Ya, Pak Ibu Hamria, Ibu Rahmatia, Pak Mukhlis, Ibu Hairana, di daerah kita Bapak Ibu itu yang daerah Bugis, saya tahu bahwa masih ada budaya sampai sekarang itu yang mengangkat rumah ya. Masih ada budaya itu sampai sekarang, mengangkat rumah. Secara logika itu tidak masuk di akal bahwa rumah itu bisa dipindahkan. Tetapi di Indonesia itu bisa terjadi. Dari mana itu? Sekali lagi ini dari budaya gotong royong yang dimiliki, dan ini perlu diwarisi oleh anak cucu kita. Untuk itu para pelajar harus diberi penekanan-penekanan, dan caranya itu ya diberikan kebiasaan-kebiasaan di sekolah dengan memberikan tugas-tugas kelompok, dengan memberikan proyek-proyek yang mereka harus bersama-sama, sehingga ini akan menjadi kebiasaan. Selanjutnya, mandiri. Ya, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kita perlu menanamkan kepada siswa kita bahwa apapun yang mereka lakukan, maka akan ada konsekuensi yang akan diraih untuk itu. Harus ada kesadaran bahwa situasi yang saya hadapi, keputusan yang saya ambil itu akan ada efek di balik itu, sehingga siswa kita itu belajar untuk bertanggung jawab dan kemudian mampu mereview dirinya sendiri, bahwa kalau saya melakukan sesuatu itu kemudian akan ada efeknya, sehingga besok atau lusa siswa akan berupaya berpikir sendiri untuk memutuskan dan melakukan itu sendiri. Ya, ini penting karena sekali lagi tantangan kita ke depan itu sangat berat. Anak-anak kita harus mampu untuk belajar mandiri untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang keenam, ini adalah kreatif. Ya, kenapa harus kreatif? Ya, dengan adanya kemampuan kreatif, maka pelajar akan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Ya, anak-anak yang kreatif itu mampu menciptakan sesuatu, tidak hanya menjadi orang-orang yang latah. Ya, kita tahu bahwa kita di Indonesia ini, kita sering sekali masyarakat kita itu latah. Kalau sedikit-sedikit di Cina lagi demam apa, Indonesia juga demam itu. Kalau di Jepang lagi musim apa, di Indonesia juga ikut-ikut. Lagi musim India, Indonesia juga ikut-ikut. Jadi kita Indonesia memang ini, saya mohon maaf, tidak bisa dipungkiri, warga Indonesia itu cenderung latah.
Nah, ini perlu kita berikan kepada anak-adik kita bahwa seorang pelajar itu harus mampu kreatif, menciptakan sesuatu walaupun itu kecil. Kalau itu adalah ciptanya sendiri, hasil karya sendiri, maka secara otomatis itu akan mampu menjadi sebuah makna yang besar dan bermanfaat, juga akan berdampak untuk dirinya dan juga untuk masyarakat di sekitarnya. Nanti kalau itu kemudian menjadi besar akan bermanfaat bagi negara. Jadi elemen kuncinya yaitu menghasilkan gagasan orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ya, ini perlu. Jadi ada nilai orisinal di situ. Nah, Bapak Ibu, ya kita sampai di slide terakhir. Sekian dan terima kasih. Ini jadi tadi ada elemen-elemen, ada poin-poin tentang profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Ada Bu. Ya, silahkan Ibu Ria. Silakan Ibu Ria. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Tadi Ibu sudah menjelaskan daripada profil pelajar Pancasila. Ya. Yang saya mau tanyakan ini, kita ketahui bahwa profil Pancasila itu ada 6 elemen. Ya. Sedangkan situasi sekarang kita kan belajar jarak jauh, maksudnya BDR, belajar di rumah. Bagaimana cara menerapkannya kepada anak-anaknya kita, peserta didik kita, melihat langsung. Mungkin saja memberikan materi itu, dia terima, tapi melihat karakternya secara langsung itu bagaimana ya? Ya, oke. Iya, betul sekali ini. Luar biasa Ibu Ria memberi pertanyaan sesuai dengan Baik Ibu Ria, luar biasa pertanyaannya. Ini memang sesuai dengan fakta kita di lapangan, pengalaman Bu ya. Bahwa sekarang karena masa pandemi, saya persilakan kepada teman-teman, Bapak Ibu yang siapa tahu ada pengalaman yang bisa memberi solusi atau ada pengalaman yang sama, kita tanggapi dulu dari Ibu Ria, silahkan. Silakan Bapak Ibu, siapa? Iya, Ibu Herana, dibuka dulu mute-nya Bu Herana. Ya, baik Bu. Seperti pertanyaan dari Ibu Ria mengatakan bahwa bagaimana caranya kita tahu itu akhlak peserta didik sesuai dengan profil Pancasila, sementara kita tidak pernah ketemu dengannya. Kan? Kalau saya dalam profil Pancasila itu kan ada komponennya, itu ada 6. Nah, seperti akhlak mulia, saya bisa lihat dari seperti apa. Kalau kita misalnya memberi salam di WA, kan ada WA grupnya di kelas itu. Betul. Memberi salam di WA grup, seperti apa dia membalas salam kita, membalas komunikasi kita dengan kita. Terus itu kan gotong royong. Terkadang kan dari sifat gotong royongnya bukan bisa dilihat dari kan tidak semua siswa itu mempunyai HP, terus data yang berlebih. Nah, kadang temannya ada yang punya, lalu membantu temannya untuk mengirimkan tugas, tetapi disampaikan bahwa Bu ini atas nama Yulia misalnya, saya Bu yang kirimkan tugasnya karena dia kehabisan data, seperti itu. Ya. Baik. Wah, Masya Allah Ibu Herana. Jadi Ibu Ria, kita sudah mendengarkan tadi pengalaman, salah satu pengalaman dari Ibu Herana ya, yang saya yakin dan percaya dengan mendengarkan itu akan menjadi penambahan wawasan buat kita semua bahwa ada cara-cara yang bisa kita terapkan. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Ibu Rahmatia, silahkan Ibu Rahmatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengalaman saya menurut selama ini ya, saya kira hampir-hampir kita sama semua ya. Seperti tadi yang dikemukakan Ibu Hamria, ya artinya agak sulit juga kita melihat itu yang semua. Kalau kita mau berpatokan itu semua 6 profil, tapi ya mungkin juga sebagian bisa kita lihat seperti tadi Ibu Rana, ada juga bisa kita lihat akhlaknya dari salamnya. Ya, dari begitu juga ada gotong royongnya. Saya juga seperti itu yang biasa saya alami.
Karena saya biasa lihat anak-anak, oh ini tugasnya si ini Bu, karena dia tidak punya dia tidak punya HP Android atau jaringannya rusak. Ya, begitu juga. Jadi saya kira hampir-hampir sama kita punya pengalaman Bu selama ini pandemi, karena ya kita belajar daring ya. Jadi daring. Seperti itu ya, sekian. Baik, terima kasih Bu Rahmatia, luar biasa tanggapannya. Sisa Pak Mukhlis ini yang belum ngomong. Ya, kayaknya mau ngomong juga nih. Silakan Pak Mukhlis. Lebih-lebih di Mamuju lagi jaringannya. Iya. Jadi pengalaman saya sejak pandemi COVID-19 ini kita adakan daring di sekolah, tetapi saya selaku dari guru agama SMK Negeri Tapalang, saya bikin modul kepada anak-anak. Saya bikinkan per bab, ya, per bab saya bikinkan. Lantas anak-anak saya chat saja untuk ke sekolah datang ambil modulnya. Itu pengalaman saya selama pandemi. Kemudian setelah saya kasih modul, yang kedua kalinya saya suruh datang ke sekolah kembali lagi, membawa hasil daripada pekerjaannya yang selama ini saya kasihkan, yaitu berupa modul. Ya. Kemudian selesai dikembalikan modul yang pertama, saya kasihkan tugas yaitu menghafal. Ya, karena kenapa? Ya, saya suruh menghafal doa-doa seperti doa masuk WC, keluar WC. Karena kenapa? Karena kita lihat sekarang, ya, dari anak sekarang, zaman sekarang, ya, kita lihat ini semakin merosot agama. Karena kenapa? Karena lewat daripada tidak ada orang tuanya untuk membimbing keagamaan misalnya itu. Jadi sangat susah sekali kita sebagai guru agama di SMK Tapalang ini, karena terus terang selama kurang lebih 8 tahun saya sendiri menghadapi 12 kelas. Ya, 12 kelas saya hadapi. Ya, kurang lebih 5 tahun. Ya. Semangat. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aplaus dulu buat semua yang memberikan tanggapan, pertanyaan. Ya, jadi Bapak Ibu, pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab sendiri, Ibu Ria ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan situasi dan kondisi pandemi yang ada, terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita lakukan. Dan ini tetapi juga menuntut kreativitas dari kita semua untuk berpikir. Karena kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh berhenti. Pendidikan harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Ya, seperti yang diungkapkan tadi, ya dengan berbagai macam cara, seperti tadi yang diungkapkan oleh Ibu Hairana, Ibu Rahmatia, Pak Mukhlis. Semua itu bisa kita terapkan. Jadi memang sesuai dengan tema pembelajaran guru penggerak Merdeka Belajar, maka di sini kita memang dituntut untuk berpikir yang kreatif, bagaimana caranya untuk mampu menghadirkan pendidikan itu kepada anak dengan segala situasi dan kondisi yang memang saat ini sangat tidak memungkinkan. Jadi jelas ya Ibu Ria ya? Sudah jelas. Oke, masih ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Iya. Oke, baik. Saya yakin dan percaya ini mungkin masih ada pertanyaan, tapi ini boleh kita lanjutkan lewat WA group nanti. Karena setelah ini kita masih ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti materi kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi sebagai penutup saya ingin memberikan apresiasi. Yang kedua, sekali lagi sebagai seorang pendidik kita punya hak, kita punya tanggung jawab moral untuk menjadikan anak-anak kita meningkat dalam segala hal, bukan hanya dari segi kognitif, tetapi juga dari segi akhlak, dari segi karakter itu perlu. Kita berhutang kepada anak-anak kita dengan berbagai macam cara yang kita sangat sadar dengan segala keterbatasan, termasuk kita yang ada di Sulawesi ini, satu dengan yang lain kita paham bahwa situasi kita sangat sulit kadang-kadang, tetapi ini tidak boleh menyurutkan semangat kita, harus tetap semangat ya untuk anak-anak bangsa. Oke, baik Bapak Ibu. Baik ya,
Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada materi-materi berikut. Kita sharing lagi, kita sharing pendapat. Sekali lagi di antara kita tidak ada yang lebih dengan yang lain, tetapi pemaparan materi ini adalah sharing pendapat. Ya, jadi Bapak Ibu, karena tadi ada yang belum pernah sama sekali mendengar, sudah setelah mendengarkan pemaparan tadi insya Allah ya sudah bisa sedikit terbayanglah seperti apa profil Pancasila itu. Ya, nanti materinya saya share ke grup, kemudian link-link yang saya bagikan silahkan coba dibaca, kita budayakan untuk menjadi belajar dan selalu berusaha untuk literasi digital. Terima kasih sekali lagi, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. SMK bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. hebat. SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu. Ya, kasih bagus semua posenya. Pose KTP. Pose KTP. Ya, siap ya. 1, 2, 3, cheese. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kirim fotonya, kirim. Ya, satu kali lagi SMK hebat. Oke. Di-share fotonya, di-share ya. Ya, nanti di-share fotonya Bapak Ibu. Kita foto dulu. SMK hebat. Aduh, sabar. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live. Kita ketemu lagi di waktu yang lain dengan materi yang lain dengan keadaan yang insya Allah lebih baik. Terima kasih.